Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan sebagai renungan hari Jumat, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas keberkatan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Tuhan memberikan kepada kami kehidupan. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, dan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan mengerti. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan dengarkan pembacaan firman hari ini yang dibaca oleh Amang Calon Sintua H. Pasari. Salam, selamat pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dari Yesaya 52 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta dapat melakukannya. Amin. Kita akan mendengarkan pertanyaan dari jemaat kita, Bapak M. Nenggolan. Kami persilakan untuk boleh bertanya. Shalom. Berdasarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh GST H. Pasaribu dari Yesaya 52 ayat 12, kami ada pertanyaan sebagai berikut. Saat ini kita mengalami masa sulit dalam segala segi kehidupan manusia. Ada rasa kekhawatiran dan ketakutan dengan adanya pandemi COVID-19. Apakah ada jaminan bahwa Tuhan Allah menuntun kita selalu? Demikian Inang, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu kita ikuti media pada saat ini yang memberitakan tentang konflik yang terjadi di Afghanistan. Kita boleh perhatikan begitu banyak orang yang berlari-lari untuk menyelamatkan diri ke bandara dengan tujuan agar selamat dari konflik tersebut. Mereka boleh keluar dari wilayah Afghanistan. Sampai-sampai kita perhatikan anak balita juga ikut serta untuk berjuang keluar dari tempat tersebut. Firman Tuhan, kalau pada hari ini seperti yang sudah dibacakan tadi, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Firman ini adalah sebagai penghiburan yang diberikan kepada bangsa Israel yang pada saat itu dalam perbudakan di Babel. Untuk orang yang mengalami perbudakan biasanya putus asaan, biasanya mereka merasa tidak ada lagi kehidupan.
Tapi dengan hadirnya Yesaya dan Tuhan mengutus Yesaya untuk menyemangati bangsa Israel yang nantinya mereka akan keluar dari pembuangan tersebut. Dan di saat mereka keluar dari pembuangan, tidak akan ada yang menghalangi mereka. Tidak seperti yang Afghanistan tersebut, ada yang menghalangi mereka keluar dari wilayah mereka. Tidak begitu seperti yang dalam firman Tuhan ini. Yang artinya apa? Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa mengasihi umatnya, memberikan perlindungan kepada umatnya. Hanya saja Tuhan itu menginginkan kepada umat yang dikasihinya agar kita tetap setia kepadanya, agar kita senantiasa taat kepada Tuhan. Dan itu juga Bapak Ibu yang terjadi di sekeliling kita, yang barangkali bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, di mana membuat seseorang itu merasa takut, khawatir, seperti apa akhir dari segalanya ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, sebab Tuhan akan berjalan di depan. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan memelihara kehidupan kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan inilah saatnya kita senantiasa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh bekerja dalam kehidupan kita. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Dan firman ini yang menjadi penyemangat bagi kita untuk menghadapi segala masalah dalam kehidupan kita ini. Kalau dikatakan masih adakah, benarkah masih ada jaminan bahwa Tuhan akan menuntun kita selalu? Yang pasti ya. Seperti yang Tuhan selalu tunjukkan kepada umat kesayangannya, bangsa Israel. Janji Tuhan Dia selalu menepati. Tuhan senantiasa menyertai umat yang dikasihinya. Tuhan setia dengan janjinya. Inilah yang membuat pengharapan kita kepadanya semakin kuat, bahwa pemeliharaannya tidak pernah putus. Yang walaupun terkadang kita merasa bahwa kita seperti putus asa, kita seperti takut akan apa yang terjadi di hari esok. Tapi melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itu kalau kita imani, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tetap semangat menjalani hari-hari. Biarlah kita senantiasa berserah hanya kepada Tuhan dan tidak lupa untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ingat, Tuhan itu setia dengan janjinya bahwa Dia
akan senantiasa memelihara kita, menjaga kita, menuntun kita. Sebab bersama Dia kita tidak akan gelisah, tetapi akan merasakan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Semoga hari-hari kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kita selalu dalam kehidupan kita ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.